Penuh. Sementara di dalam Islam hak dan kewajiban bagi perempuan itu diatur sama di dalam agama kita. Misalnya yang pertama, persamaan antara lelaki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar di rumah melalui siaran radio Republik Indonesia, radio Serambi FM dan radio Baitur Rahman. Semoga Allah merahmati kita semua, terutama pada subuh yang mulia ini, sebagaimana doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi sairi bukurihim. Ya Allah, berikan berkah kepada umatku di awal pagi mereka. Juga penghormatan kita sampaikan kepada rombongan dari anggota permusyawaratan rakyat dari negeri jiran Malaysia, juga ada dari anggota permusyawaratan rakyat Republik Indonesia hadir pada subuh yang mulia ini, dan juga Tuan Guru bersama kita hadir, cuman belum sempat berkomunikasi. Beliau ada di depan kita. Seharusnya kalau awal kita tahu tadi, kami maksudnya, biar beliau yang menyampaikan pesan pada hari yang mulia ini atau pada subuh yang berbahagia ini. Tapi insya Allah, mudah-mudahan semua kita doakan, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada tamu dan para visitor kita ini untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, serta perlakuan sebagai seorang tamu di negeri kita ini atau di wilayah kita ini, yang seharusnya masyarakat Aceh ya ada adat pemulia jame istilahnya, ya, memuliakan tamu itu, dan itu adalah bagian dari ajaran agama kita, dan mudah-mudahan kita mampu merealisasikannya di dalam kehidupan ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan gambaran kemuliaan kaum perempuan yang ada di dalam agama kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampaikan di dalam pengajaran keyakinan dan agama orang-orang sebelum Islam, perempuan itu mendapatkan tempat yang sangat tidak mulia di dalam kehidupan bermasyarakat. Di antara mereka bahkan mereka terkesan hina sekali, tidak memiliki hak, ya, tetapi kewajiban yang diberikan pada mereka sangat besar untuk melayani laki-laki, sementara hak tidak mereka terima secara penuh. Sementara di dalam Islam, hak dan kewajiban bagi perempuan itu diatur sama di dalam agama kita. Misalnya yang pertama, persamaan antara lelaki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. Kemudian ada persamaan
antara perempuan dan laki-laki di dalam memberikan tanggung jawab serta memperoleh ganjaran di dalam agama kita, reward, ya, penghargaan, pahala kalau di dalam sebutan agama itu diberikan sama. Laki-laki bekerja atau beramal, beraktivitas, mereka mendapatkan satu. Perempuan beraktivitas, mereka mendapatkan satu. Bila agama memberikan 2 bagi setiap personilnya, maka juga perempuan mendapatkan demikian. Bila perempuan mendapatkan 10, laki-laki juga mendapatkan 10. Jadi amal kebajikan itu akan dibalas di dalam agama kita menjadi 10 lipat ganda, atau bisa saja lebih banyak lagi, seperti pada ayat yang memberikan persepsi akan keutamaan dan kelebihan bersedekah atau berinfak di jalan Allah. Bisa menjadi 7 kecambah lalu berbuah menjadi 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. 100 bisa dibuat lebih. Allah yang memberikan, ya, dan Allah maha luas, ya, lagi maha agung. Jadi tidak akan berkurang khazanah kekayaan Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian itu kepada kita. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati Allah, bahwa di dalam Islam kewajiban itu diberikan sama, haknya juga diberikan sama. Bahkan dia tunduk di dalam 5 kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Awal mula dulu, wahai Adam, 5 kalimat yang berlaku bagimu dan juga bagi keturunanmu. Bila 5 kalimat itu berjalan dengan baik, maka jaminan kenyamanan, keamanan, serta tujuan yang akan diperoleh oleh engkau dan keturunanmu itu akan dengan mudah. Apa saja itu? Yang pertama, dia hanya untukku saja yang harus kamu lakukan. Yang kedua, berhubungan dengan hakmu saja. Yang ketiga, berhubungan antara, ya, aku dengan engkau. Kemudian yang berhubungan antara engkau dengan sesama di antara kalian. Itu ada yang pertama, hak Allah. Tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak boleh mensekutukannya. Kita beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh sekutukan Allah. Kemudian untuk Adam, khusus bagi dia, yaitu kalau Adam melakukan satu amal, maka Allah akan membalas dengan pahala yang lebih baik dari amal yang dilakukan oleh Adam. Dan juga itu berlaku bagi keturunannya. Yang ketiga, bila Adam berdoa, juga keturunannya, maka Allah akan memberikan pinta dia di dalam doa. Itu antara dia dengan Allah. Sementara antara sesama Adam dengan sesamanya itu, bahwa kewajiban dan hak di antara masing-masing. Ada hak hakul
jawar atau hakul jiwar. Ada hakul muslim, ada hakku ar-rahim. Hak untuk tinggal bersama misalnya. Ya. Lingkungan tuh. Dengan tetangga, ya. Gimana kita domisili, itu dapat hak. Meskipun dia bukan seorang muslim, dia dapat satu hak itu. Hak bertetangga. Hak hidup di dalam lingkungan dan komplek atau satu wilayah. Kemudian ada hak muslim, dia dapat dua. Hak bertetangga, kemudian hak sebagai seorang muslim. Kan banyak hak muslim yang harus menjadi kewajiban bagi kita. Salah satunya misalnya hakul muslim alal muslim khamsun. Raddus salam. Kalau kita diberikan salam oleh orang Islam, kita wajib untuk membalasnya, untuk menjawabnya. Ya. Idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini khusus berlaku bagi orang yang beriman. Kalau diberikan salam, balas dengan yang lebih baik, atau paling kurang sama dengan salam yang diberikan pada kita. Assalamualaikum, kita akan jawab waalaikumsalam. Kalau lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ini kita tambah. Jadi bukan hanya berlaku seimbang, adil, tapi juga lebih baik daripada kita berlaku adil. Lebih tinggi lagi 1 derajat atau 2 derajat. Itu kan ada ayat, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian hai orang-orang yang beriman untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, serta Allah tidak melarang berlaku adil. Di sini berbuat baik didahulukan, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi antabarruhum, ya, berbuat baik itu satu tingkat di atas berlaku keadilan. Makanya kita sampaikan pada beberapa pertemuan, kalau untuk orang tua itu bukan berlaku adil, tapi bagi orang tua kita berbuat baik. Birrul walidain. Nah, ini dipahami oleh para ulama demikian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hak dan kewajiban di dalam 4 kalimat tadi itu, 4 perintah, 4 hak dan kewajiban yang disampaikan di dalam hadis Al-Qudsi tadi, itu berlaku juga bagi kaum perempuan. Kemudian juga di dalam hak dan kewajiban ini misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim misalnya. Itu berlaku juga bagi perempuan, meskipun bila lelaki sudah mencukupi keadaan, itu perempuan dia berjihad
yang tidak ada peperangan, seperti haji dan umrah misalnya. Itu berlaku pada masa Rasulullah dan disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi bila keadaan menuntut untuk perempuan ikut serta, maka pada masa Rasulullah banyak kaum perempuan yang ikut di dalam peperangan, bahkan juga bertempur, beradu fisik dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian juga hak sipil, ya, kehidupan sipil itu juga dapat perempuan, ya. Allah berfirman misalnya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Setelah Allah berfirman, setiap daripada masing-masing kalian itu mendapatkan satu nasib. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Satu nasib masing-masing, satu bahagian. Tapi ketika nanti ada ayat yang menyebutkan anak laki-laki mendapat dua bahagian, mendapatkan bahagian dua anak perempuan, itu karena dituntut oleh keadaan. Hanya beberapa hal yang mungkin tidak sama menurut perasaan kita, tapi sebenarnya adalah karena itu dituntut oleh keadaan. Anak laki-laki harus memberikan nafkah kepada keluarganya, sementara perempuan tidak diminta untuk memberikan nafkah kepada anak laki-laki. Jadi kewajiban nafkah itu kepada laki-laki, maka diberikan bahagian dua anak perempuan. Dan itu dibahas dalam ilmu al-mawaris sebagaimana disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Ustaz Gamal Akhyar. Kemudian ada persamaan dalam hak untuk belajar. Jadi hak-hak sipil dapat, hak untuk belajar juga dapat. Kata Nabi, ni'man nisaul ansar. Wanita yang paling bahagia itu atau sebaik-baik wanita itu adalah wanita Ansar. Lam yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqqahna fid-din. Mereka tidak malu-malu untuk memperdalam ilmu agama. Jadi dia berhak untuk belajar, ya, menambah keilmuan, mencerdaskan diri dan seterusnya. Ada juga hadis, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu atau menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Kalau disebut setiap muslim, jadi muslimah juga masuk ke dalamnya. Nah, ini sama derajatnya di depan Allah Subhanahu wa taala atau di dalam agama ini. Kemudian ada kesamaan yang diberikan dan dijamin oleh agama kita untuk ikut serta di dalam memberikan pandangan, pendapat. Ada kisah Umar bin Khattab yang ditegur oleh seorang perempuan, ya, ada kisah itu kan tentang mahar. Jadi Umar mencoba mengatur mahar, tapi ditegur oleh perempuan dan didengar oleh Umar bin Khattab. Ada kisah lagi tentang Barirah, ya,
Barirah ini perempuan yang sebelumnya seorang hamba sahaya, budak. Tapi kemudian dibebaskan dengan 9 auqiyah daripada emas, perak, dibantu oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah bebas, beliau ingin pisah dengan suaminya karena suaminya itu seorang budak. Dia tidak mencintai dan membenci suaminya karena memang tidak ada dalam hati. Dulu sama-sama budak kan, dikawinkan oleh tuannya. Tapi setelah Barirah ini merdeka, haknya secara penuh diberikan oleh agama. Sehingga kata Ibnu Abbas, aku melihat kepada suami Barirah yang berjalan melakukan tawaf di belakang Barirah dalam keadaan menangis, di mana air matanya membasahi seluruh jenggotnya, turun air mata tuh. Lalu Nabi mengatakan kepada Abbas bin Abdul Muttalib, kata Nabi, lihatlah kepada suaminya Barirah namanya, ya, mencintai seorang perempuan kan harus benar-benar dia itu. Dia ingin perempuannya kembali kepadanya. Dia kejar di belakang tawaf, tapi tidak bisa. Barirah membenci, dia jalan cepat. Lalu kata Nabi, karena sudah diadukan oleh suaminya, ingin istrinya itu kembali menerima dia. Nabi bersabda kepada Barirah, wahai Barirah, bagaimana kalau kamu kembali kepada suamimu? Kata beliau, ini apakah perintah darimu Rasulullah? Bukan, aku hanya meminta saja. Kalau begitu aku tidak mau. Jadi kalau diminta sebagai anjuran oleh Rasulullah, beliau tidak mau, tapi kalau diperintah mau. Sama dengan kisah Zainab binti Jahsh. Itu kan sepupuan dengan Rasulullah. Ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib. Ya. Kakak daripada ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hendak dinikahkan Rasulullah dengan Zaid bin Thabit, bukan Zaid bin Thabit, siapa? Zaid bin Haritha, Zaid bin Haritha. Zainab tidak mau. Lalu kemudian ini perintah, kata Nabi. Walah, kalau perintah ya diikuti. Kalau permintaan boleh tidak diikuti anjuran. Tapi kalau perintah harus diikuti itu. Perintah dari Nabi kan, perintah dari agama. Sehingga mendekati 1 tahun atau katakanlah 1 tahun, rumah tangga Zainab dengan Zaid itu terjadi prahara, lalu terpecah. Pokoknya ada kehendak hukum di sana nanti. Ya, sehingga Zainab binti Jahsh lalu kemudian dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi ummul mukminin setelah pisah dengan Zaid bin Haritha. Tapi di sana Barirah kalau hanya anjuran dia tidak mau. Jadi masing-masing mereka paham betul itu, hak untuk memahami, mencerdaskan diri, belajar dan memberikan pandangan serta pendapat. Selama tidak berdosa, selama tidak menentang Allah dan Rasulnya, itu tidak masalah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim
wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi dhalalan mubina. Siapa yang seorang mukmin laki-laki dan perempuan tidak pantas untuk ada pilihan selain pilihan dan keputusan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasul, maka tidak boleh ada pilihan lain. Tapi selama tidak ada keputusan Allah dan Rasul, diberikan pilihan, itu boleh dia memilih, boleh dia mengambil kesempatan mana menurut hatinya, menurut pikirannya yang sesuai bagi dia. Nah, ini hak seperti ini dijamin di dalam agama kita. Nah, begitu pula nanti hak untuk memimpin, bahkan di dalam agama kita perempuan itu boleh memimpin. Dalam pandangan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu perempuan boleh memimpin kecuali dalam kepemimpinan peradilan, itu tidak boleh. Tapi yang bidang lain boleh. Ya, untuk memegang sebagai hakim agung itu tidak boleh. Tapi nanti dibolehkan oleh mazhab Abi Hanifah. Itu pun selama tidak berhubungan dengan hudud dan qisas. Ya, kalau berlaku hudud dan qisas itu biar hakim lain yang memutuskan. Tapi kalau dalam persoalan itu, persoalan lain selain daripada hudud dan qisas, ini perempuan boleh. Itu menurut mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab tiga sisanya yang lebih muda dari mazhab Abi Hanifah, itu tidak boleh untuk pengadilan perempuan, tapi boleh untuk semua lapangan kepemimpinan yang lain. Nah, kenapa boleh? Karena pada masa Umar juga terjadi pemberian wewenang kepada perempuan seperti wilayatul hisbah. Ya, ada Syifa, seorang perempuan yang mengontrol pasar. Itu masuk dalam wilayah qada'iyah itu. Kemudian juga pada masa Rasulullah banyak perempuan yang memberikan keputusan atau mengajar ilmu, dan juga berlaku setelahnya. Jadi kan dalam memberikan ilmu juga memberikan keputusan. Nah, maka berdasarkan itu dalam mazhab Abu Hanifah dibolehkan. Cuman tidak berhubungan dengan al-qisas atau hudud dan qisas, karena itu bermain dengan perasaan. Ya. Nah, ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang perlu kajian lebih mendalam lagi dari kita, lalu dapat memberikan hak dan kita tahu juga kewajiban masing-masing di dalam agama kita, baik laki-laki maupun perempuan. Saya kira ini adalah lanjutan yang berhubungan dengan Hari Kartini kemarin, tanggal 21 April, yang tidak kita selesaikan pembahasannya. Mungkin ini saja pada subuh yang mulia ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى
عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما